Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat terus berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai. Insight kita kali ini adalah tentang sebuah perusahaan yang bernama PPRE atau PP Presisi Tbk. PP Presisi Tbk atau PPRE sebelumnya bernama PT PP Peralatan Konstruksi pada tahun 2014 dan menjadi PT PP Alat Konstruksi juga tahun 2014 dan didirikan sebenarnya pada tanggal 26 Maret 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldo II. Kantor pusat dari PP Presisi Tbk ini berlokasi di Jalan TB Simatupang nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, maka ruang lingkup dari kegiatan usaha PPRE adalah bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang berbasis pada diferensiasi produk, yaitu jasa konstruksi sipil dan gedung, sehingga terbentuk 6 lini bisnis utama, yaitu pekerjaan sipil, ready mix, pekerjaan pondasi, erektor, formwork, dan yang terakhir adalah rental alat berat. Kemudian kalau kita lihat di pasar modal Indonesia sendiri, maka PPRE adalah sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia pada 24 November 2017 dengan pemegang saham utama adalah PT PP Persero Tbk atau PT PP dengan 76,99%. Kemudian koperasi KPS PT PP 6,2200%. Kemudian masyarakat 15,72% dan YKPP sebesar 0,01%. Dengan komisaris utamanya adalah Agus Purbianto dengan direktur utamanya adalah Ruli Noviandar. PT PP sendiri adalah sebuah perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia saat ini dengan harga 168 dengan market cap 1,72 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari pertumbuhan EPS-nya, sebenarnya 2017 sampai 2018 PT PPRE ini mengalami kenaikan pertumbuhan yang lumayan. Kemudian 2018 sampai 2019 dia stagnan. Lalu 2020 merosot tajam. Ya, sama dengan perusahaan-perusahaan konstruksi lainnya yang tahun 2020 ini terganggu COVID-19. Ya, pasti performanya menurun drastis. Sales dari PPRE ini adalah 997,11 miliar rupiah dengan aset sebesar 7,15 triliun, liability sebesar 4,73 triliun, equity sebesar 2,16 triliun dengan net profit hanya 18,85 miliar. Dan kalau kita lihat book value per share-nya adalah 212. Jadi kalau kita lihat price to book value-nya memang
masih lumayan di bawah 1, ya ini 0,79 kali. Tapi karena labanya yang sangat-sangat kecil kali ini, menghasilkan rasio PER atau price earning ratio yang luar biasa besar, 42 kali. Dan kalau kita lihat dari net profit marginnya juga jadi tergerus jadi kecil, 1,89%. Dari return on equity 1,74% dan return on asset hanya 0,52%. Dan seperti perusahaan-perusahaan konstruksi plat merah lainnya atau milik pemerintah, maka debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya cukup besar, ini 201,99%. Dan kalau kita lihat PPRE tahun 2018 membagikan dividen, 2019 absen membagikan dividen, tahun 2020 kembali membagikan dividen. Jadi walaupun dalam keadaan COVID-19 ini, PPRE tetap membagikan dividen. Dan kalau kita lihat dari price performance-nya atau pergerakan harganya, maka secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, PPRE bergerak dalam rentang dari 74 sampai dengan 262 rupiah. Jadi harga saat ini 168 masih cukup murah. Sedangkan kalau dari all time low-nya sampai all time high-nya, all time low-nya dari 74 dan all time high-nya di 360, maka PPRE juga masih tergolong cukup murah. Sedangkan kalau kita lihat dari data investor asing selama 1 bulan terakhir mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 417,36 juta rupiah. Sedangkan kalau dari awal tahun atau year to date, investor asing berhasil mencatatkan net foreign sale sebesar 3,87 miliar rupiah. Demikianlah sebuah insight tentang sebuah perusahaan bernama PPRE sebagai bagian dari upaya kami memberikan insight beberapa saham yang berharga ya mulai dari di bawah 500, di bawah 200, yang tentunya bukanlah sebuah ajakan untuk membeli, hanyalah sebuah informasi untuk memperkaya khasanah pengetahuan kita. Demikianlah, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.